sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya sebagai mahasiswa PPG dari UIN Bukit Tinggi, di sini ada tugas namanya P5 PPRK Project. Nah, jadi rencana ingin mengangkat sebuah tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yaitu mengurangi sampah plastik. Cuman untuk temanya itu adalah sekolahku cantik tanpa sampah plastik. Itu temanya Ibu. Untuk gambaran sebagai bentuk hasil dari karyanya, nanti bisa anak-anak itu memanfaatkan sampah-sampah plastik itu menjadi karya-karya kerajinan tangan. Bisa meja, kursi dan sebagainya, atau hiasan-hiasan dinding. Nah, jadi nanti mudah-mudahan dengan seperti itu sampah yang tadinya barangkali tidak enak dipandang mata atau sampah yang sifatnya berceceran di mana-mana, dengan adanya proyek ini mudah-mudahan bisa menjadi karya yang menjadi cantik dan indah, baik itu di dalam kelas atau di luar kelas. Terus untuk tujuan yang selanjutnya adalah sesuai dengan keadaan mungkin yang ada kemarin habis masuk di lokal-lokal, termasuk di lokal saya selaku walas Ibu, banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Anak itu belum ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, barangkali dengan melihat hal yang seperti itu ada solusi dari kita selaku mahasiswa PBG itu untuk menggunakan sampah tersebut biar menjadi sesuatu yang menarik terhadap anak. Dengan demikian mudah-mudahan anak itu sadar nanti bahwasanya sampah itu bisa dikelola dengan baik, apakah dibuang di tempat sampah atau bisa dijadikan kerajinan-kerajinan tangan yang lainnya. Nah, barangkali itu sedikit Ibu sebagai gambaran tentang topik persoalan sekolah cantik tanpa sampah plastik. Barangkali itu mohon masukannya. Terima kasih Pak Yanto. Memang kita sekarang ini memang berada di krisis sampah. Apalagi minuman yang diminum anak-anak barangkali adalah minuman kemasan, kemudian ada lagi makanan-makanan kemasan, kemudian ada juga makanan yang dimasak tapi pakai styrofoam. Jadi kita memang berada di dalam keadaan krisis sampah. Dengan adanya program P5 yang mahasiswa PPL ingin lakukan di sekolah kita, kami selaku unsur pimpinan sangat mengapresiasi sekali Pak. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar dengan cara berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Karena untuk P5 kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh bantuan, dukungan dari fasilitator, koordinator proyek, kemudian guru-guru yang terkompang jam proyek di sana. Jadi nanti kita berkolaborasi saja secara garis besarnya kita mendukung sepenuhnya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas masukannya. Nanti kita juga akan bekerja sama dengan guru mata lain atau yang sebagai penanggung jawab proyek yang ada di sekolah. Nah, barangkali itu terima kasih atas masukannya Ibu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf waktunya. Ini saya akan menyusun sebuah proyek P5 untuk nantinya dilaksanakan di sekolah kita. Jadi mohon supaya nanti kalau ada kekurangan atau yang belum sempurna ini supaya nanti Bapak Ibu. Jadi untuk gambarannya Bapak Ibu, melihat fenomena sampah yang ada di sekolah kita itu sangat banyak sekali. Kadang anak-anak itu sembarangan saja membuang sampah, jadi tidak terkelola dengan baik. Terus melihat sampah yang begitu banyak, rasanya ada ide dari dalam hati saya untuk membuat sebuah proyek karya yang mana nanti tujuan supaya sampah itu pertama dapat terkelola dengan baik, yang kedua menghasilkan sebuah karya oleh siswa, karya tangan, misalnya seperti itu. Jadi untuk gambarannya nanti yang pertama anak akan membuat sebuah karya dari sampah, apakah itu berupa tas atau berupa bentuk hal-hal lainnya yang sifatnya itu kreatif nanti sama anak, terserah bebas mau bikin seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tujuan seperti itu dan sampah itu terkelola dengan baik. Tidak ada lagi sampah berserakan di mana-mana. Jadi tema dari sampah ini saya ambil yaitu
plastik. Nah, temanya seperti itu, Pak. Jadi mungkin itu yang dapat saya gambarkan mengenai perubahan. Nanti kalau ada masukan Bapak Ibu, mohon masukannya. Terima kasih. Barangkali Bapak ada masukan? Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Jadi untuk kedepannya mohon bimbingannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semuanya, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda semuanya yang sangat kami banggakan, di sini Bapak mau menerangkan persoalan P5 project ya. Kemarin Bapak sudah menemui Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, sudah Bapak terangkan mengenai kegiatan P5 ini. Terus kepada Bapak Ibu Majelis Guru juga sudah Bapak jelaskan juga mengenai P5. Ada videonya nanti ya. Terus sekarang adalah giliran kepada Ananda lagi. Nah, jadi tugas ini Ananda itu untuk memenuhi kebutuhan tugas yaitunya PBG Bapak di kampus UIN Bukit Tinggi. Nah, jadi ada tugas salah satunya yaitu P5. Judul dari P5 Bapak ini adalah persoalan pengelolaan sampah. Ini bisa dilihat di sini masalah proyek P5-nya itu temanya gaya hidup berkelanjutan. Terus ada topik sekolahku cantik tanpa sampah plastik. Terus ini proyek profilnya yaitu tentang baktiku ke sekolahku. Jadi kita berbakti kepada sekolah khususnya dalam persoalan sampah. Kenapa seperti itu Bapak ambil judul atau temanya? Tujuan Bapak salah satunya adalah melihat dari kekurangan-kekurangan Ananda semua dalam hal persoalan sampah. Banyak Ananda itu yang tidak peduli dengan sampah lagi. Habis makan dibuang sembarangan, habis makan diletakkan di dalam laci, habis makan lokalnya kotor dan sebagainya. Ada, tetapi mudah-mudahan tidak lokal sini ya. Lokal lain Bapak lihat seperti itu banyak sekali. Kotor jadinya lokalnya, atau lingkungan di luar sekolah, atau di halaman sekolahnya banyak sampah yang berserakan. Jadi melihat itulah Bapak memiliki ide dalam tugas Bapak ini, yaitu persoalan pengelolaan sampah. Sekolahku cantik tanpa sampah plastik. Terus gimana ini nanti? Nanti ada Ananda bagian-bagian yang Bapak jelaskan. Tetapi tujuan daripada tugas Bapak ini adalah Ananda semuanya sadar dengan persoalan sampah sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah dalam proyek Bapak ini nanti kita akan membuat sebuah kreativitas, kerajinan tangan. Apalah itu bentuknya terserah nanti. Nanti Bapak bagi kelompok 3, 1, 2, 3. Terus dalam kelompok tersebut silakan nanti bikin kreativitas dari sampah bebas bentuknya apa? Boleh berupa tas, boleh berupa hias. Ada Bapak lihat tulisan Arab itu dari sampah, ada juga dari keagamaannya ada. Terserah bebas nanti mau bikin meja, kursi, bangku atau hal-hal lain yang sifatnya itu dibuat dari sampah. Bahkan ada Ananda, ini dari sekolah lain, Bapak lihat persoalan sampah itu dia tampilkan di depan pentas. Sampah itu dibikin sebuah kostum. Luar biasa, kostumnya bagus. Nanti kita bisa seperti itu. Bebas Ananda mau bikin
kreativitasnya apa terserah, yang penting sampah itu bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat. Nah, barangkali itu Ananda yang Bapak bisa berikan gambaran tentang pengelolaan sampah kita ini. Nanti di pertemuan yang kedua, ini sebentar pengenalan dulu. Nanti di pertemuan yang kedua baru nanti kita akan mulai persoalan membahas baru apa bentuk-bentuk yang ingin kita buat persoalan dengan sampah. Ada yang mau bertanya di sini? Ada? Tidak ada? Apa ada? Nah, ayo silakan bertanya. Ada? Tidak. Nah, barangkali itu saja sekedar pengenalan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang ingin kita buat dengan sampah kita ini. Nah, ya. Nah, barangkali itu Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billazi anzal Quran dari nas wa ya'lamu al-Qur'an asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak semuanya, kita melanjutkan pertemuan yang kedua tentang P5. Yang kemarin pertemuan pertama Bapak memberikan gambaran-gambaran tentang pemanfaatan sampah. Nah, sudah Bapak berikan gambarannya, tujuannya apa, sudah Bapak gambarkan. Sekarang adalah anak-anak nanti Bapak bikin kelompok, silakan diskusikan tentang apa yang mau dibuat untuk persoalan sampah. Apakah kerajinan tangan bentuknya berupa apa kerajinan tangannya? Boleh tas, boleh sepatu, itu dan sebagainya. Baju juga boleh. Nah, cuma sebelum itu Bapak akan menerangkan tentang 3 hal yang penting persoalan sampah. Yang pertama bisa kita sama-sama lihat di dalam layar. Apa itu yang pertama? Reduce ya. Reduce itu apa? Mengurangi sampah. Nah, bagaimana cara mengurangi sampah kita? Menggunakan tidak menggunakan plastik. Bisa jadi Ananda bawa dari rumah piring. Ya, ada itu Ananda sekolah bawa perlengkapan piring sendiri dari rumah. Jadi belanja ke warungnya itu tidak pakai sampah apa namanya itu? Styrofoam itu ya. Nah, langsung pakai piring, nanti dicuci. Itu salah satu cara mengurangi persoalan sampah. Nah, itu salah satunya. Yang kedua ada reuse. Apa itu? Pemanfaatan ulang. Contohnya apa? Nah, itu menggunakan plastik untuk hal-hal yang lain seperti yang akan kita buat nanti. Kerajinan tangan apakah itu bentuknya? Yang terakhir, yaitu mendaur ulang. Nah, barangkali mohon maaf sebelumnya, untuk mendaur ulang di sekolah kita itu belum ada alat yang memadai. Nah, jadi ada sampah didaur ulang nanti dibikin apa, alat kita di sekolah belum ada. Nah, jadi karena itu kita pakai solusi yang nomor 2, yaitu tentang reuse, yaitu pemanfaatan ulang. Ya, silakan Ananda diskusikan. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit nanti apa yang ingin dibikin daripada pemanfaatan sampah itu. Nah, itu ya. Tidak ada. Baik Ananda semuanya, sudah Bapak kasih waktu sekitar 20 menit mendiskusikan tentang pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah. Kelompok 1 apa yang mau dibikin? Sofa. Dari sofa, bikin sofa ya, dari plastik ya. Kelompok 2 tas dari tutup botol ya. Dan kelompok 3 pas bunga ya. Nah, jadi anak-anak silakan nanti bekerja di luar jam pelajaran di rumah, silakan berkelompok bikin kerajinan, dan minggu depan silakan dibawa ke sekolah, tunjukkan apa hasil dari karya daripada pembuatan sampahnya ya. Nah, barangkali itu untuk pertemuan hari ini tentang P5. Sama-sama kita ucapkan hamdalah alhamdulillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan dulu semuanya. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik anak-anak semuanya, kembali kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oh, semuanya bersyukur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan mempresentasikan hasil dari karya-karya anak-anak semuanya berkaitan dengan P5 kita, yaitunya sekolahku bersih, sehat, cantik, tanpa sampah. Nah ya, itu tema kita ya. Nah, silakan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan bagaimana tata cara pengolahan atau pembentukan kreativitas tangannya, kerajinan tangannya ya. Nah, kelompok 1 Bapak silakan. Silakan. Ya, semuanya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Serkan Putih selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan proyek yang akan kami buat, yaitu Ecobrik. Ecobrik pada kali ini kami ingin membuat sebuah kursi dengan alat dan bahan yang akan kami sebutkan. Alat-alat yang bahan-bahan yang kami butuhkan, yang pertama pastinya adalah sampah-sampah bekas, terus setelah itu kertas-kertas yang tidak digunakan atau plastik-plastik yang ada di sekitar rumah pribadi. Terus selanjutnya kami menyediakan beberapa botol ukuran besar untuk diisi nantinya dengan sampah-sampah. Setelah itu alat yang kami butuhkan adalah selotip besar, bisa diganti dengan kawat. Yang kedua adalah gunting untuk menggunting sampah-sampah menjadi potongan-potongan kecil. Selanjutnya cara kerja untuk membuat Ecobrik ini adalah menyiapkan alat dan bahan. Terus selanjutnya mengambil salah satu botol untuk diisi dengan sampah. Dan yang kedua membersihkan sampah terlebih dahulu, namun ini opsional. Selanjutnya sampah itu digunting-gunting menjadi potongan-potongan kecil. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol yang tadi sudah disiapkan. Setelah itu dipadatkan, bisa menggunakan kayu atau apapun berdaya panjang untuk muat, dimasukkan ke dalam botol bekas. Selanjutnya sampah-sampah tersebut dipadatkan sampai sudah terisi penuh, sampai jadinya seperti ini. Nah, setelah itu untuk finishing kami menyatukan 4 buah botol bekas ini untuk dijadikan kursi dengan selotip bisa ataupun dengan kawat besi juga bisa. Mungkin seperti itu, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nah, silakan selanjutnya kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana caranya membuat tas dari tutup botol bekas. Yang pertama bahannya yaitu tutup botol plastik, banyaknya sesuai kebutuhan. Lalu kain sebagai penyangga dan hiasan, lalu benang, jarum, gunting, lem panas, penggaris, pensil, manik-manik atau hiasan lainnya. Alatnya yaitu alat jahit, lem tembak, lalu pemotong kawat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kumpulkan tutup botol, lalu kumpulkan tutup botol plastik dalam jumlah yang cukup untuk membuat tas. Lalu kemudian cuci dan keringkan. Lalu potong tutup botol. Potong tutup botol menjadi bentuk yang seragam menggunakan gunting atau pemotong kawat. Lalu buat pola. Buat pola tas pada kertas dan potong kain sesuai pola. Lalu jahit kain. Jahit kain menjadi bentuk tas menggunakan mesin jahit atau alat jahit. Pasang tutup botol. Pasang tutup botol pada kain tas menggunakan lem tembak tadi. Tambahkan hiasan seperti manik-manik atau hiasan lain yang telah disediakan. Lalu finishing dengan menjahit bagian atas dan menambahkan pegangan. Nah, terima kasih ya Gus kepada kelompok. Ya nggak apa-apa, nanti biar Bapak. Udah, silakan. Nah, silakan kelompok 3. Ya. Baiklah, kami di sini proyek kelima kami yaitu membuat vas bunga dari botol
bekas. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan di sini yaitu yang pertama yaitu botol bekas, penggaris, pulpen atau spidol, gunting, dan pisau. Cara pembuatannya yaitu yang pertama potong botol plastik menjadi 2 bagian. Bagian bawah botol nantinya akan kita gunakan untuk membuat vas bunga. Nah, cara kedua yaitu buat garis vertikal dengan jarak dan panjang yang sama di sekitar botol. Gunting rapi garis tersebut. Yang ketiga yaitu setelah selesai membuat potongan, letakkan botol terbalik. Tekan kuat sehingga potongan menjadi lebar. Yang keempat yaitu tekuk potongan ke arah samping secara perlahan. Selipkan ujung potongan ke sisi dalam bagian di sebelahnya. Dan terakhir yaitu lakukan pada seluruh potongan di sekeliling botol. Maka setelah mengikuti step tersebut, maka terbentuklah vas bunga dari botol tersebut. Sekian, terima kasih. Nah, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak semuanya. Oh, halo. Nah, perhatikan dulu sini. Nah, kita di pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang keempat, yaitu adalah menampilkan hasil produk yang telah kita rancang di hari-hari yang kemarin. Ya, nah silakan untuk kelompok 1 tampilkan hasil produknya, lalu dijelaskan bisa jadi manfaatnya apa dari hasil produknya itu dan sebagainya nanti. Ya, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil kerajinan tangannya dari pemanfaatan sampah. Juga silakan. Nah, ya langsung aja dia kerjakan ya. Nah, satu aja nanti pas mengangkatnya baru bersama nanti ya. Nah, jelaskan dulu sedikit. Saya dari kelompok 1. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarkana Putri, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu EcoBrick yang telah kami jadikan sebagai kursi. EcoBrick ini bertujuan untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita dan memanfaatkannya menjadi barang-barang yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kami sudah membuat salah satu proyek EcoBrick ini dengan alat dan bahan yang terjangkau dan mudah didapati, seperti botol dan sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Baik, dengan alas berbahan kulit. Nah, ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk dipajang atau untuk dipakai di ruang keluarga atau ruang tamu. Mungkin itu Pak. Ya. Nah, kita kasih yang dulu untuk. Nah, baik anak-anak semuanya, sebagai penutup, bahwasanya Nanda, sampah kita itu sebenarnya itu kan menjadi tanggung jawab kita di sekolah. Ya, makanya tema Bapak adalah sekolahku bersih, sehat dan cantik, sampahku tanggung jawabku. Nah, jadi dengan adanya proyek ini, Bapak harap Ananda lagi sadar akan dampak daripada sampah. Apa salah satunya dampak daripada sampah? Halo, apa dampaknya? Banjir bisa. Kalau di sekolah? Tersumbatnya saluran pembuangan air bisa membuat kita sakit karena dengan sampah itu nanti banyak kuman-kuman dan penyakit di sana. Satu lagi, kalau kotor lingkungan sekolah kita atau lokal kita karena sampah, tentu nggak cantik sekolah kita. Dilihatnya tidak indah. Jadi tujuan proyek Bapak hari ini adalah Ananda itu sadar akan negatif-negatif yang ditimbulkan oleh sampah itu. Ya, kedepannya jangan buang sampah sembarangan. Terus manfaatkan sampah yang ada itu dengan kreativitas kita yang ada. Bisa jadi kursi dan sebagainya. Itu kalau dijual Ananda bisa bernilai pula. Bisa untuk
kegiatan positif di lokal kita, bisa untuk beli apalah yang bermanfaat di lokal kita ya, atau bisa dijadikan kursi di meja guru nanti. Nah, bisa dipakai oleh guru, ada sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita timbulkan daripada sampah. Nah, barangkali itu Ananda, mudah-mudahan P5 kita persoalan sekolahku sehat, sekolahku bersih, sekolahku cantik, sampahku tanggung jawabku ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, barangkali itu ada salah dan kilangnya Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanya tentang sampah? Sudah paham semua? Nah, barangkali itu Bapak ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.